Assalamualaikum anak-anakku, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Titin Hotimah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang komponen kimiawi sel. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan beserta organel-organel yang terdapat di dalam sel. Simak ya. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama, sel tumbuhan memiliki dinding sel. Kemudian, memiliki vakuola berukuran besar permanen. Lalu, mempunyai plastida. Plastida ini ada kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Selanjutnya, tidak mempunyai sentriol. Sedangkan sel hewan, yang pertama, dia tidak mempunyai dinding sel. Kemudian, ada yang memiliki vakuola berukuran kecil dan tidak permanen. Tidak mempunyai plastida, mempunyai sentriol. Nah, itulah beberapa perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Baik, kita akan melihat organel-organel pada sel apa saja. Yang pertama, ini adalah mitokondria. Bisa dilihat pada gambar. Mitokondria dengan nomor 1 itu menunjukkan yang pertama adalah matriks. Yang kedua adalah membran luar. Yang ketiga membran dalam. Dan dari segi fungsinya, mitokondria berfungsi untuk proses respirasi sel atau sebagai penghasil energi dalam bentuk ATP, adenosin trifosfat. Untuk krista ini berfungsi untuk memperluas permukaan respirasi. Ini adalah gambar mitokondria. Apabila disayat, dia memiliki membran rangkap, yakni membran bagian luar dan membran bagian dalam, di mana membran bagian dalam ini berlekuk-lekuk membentuk krista. Organel selanjutnya adalah plastida. Plastida ini terdiri dari kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama, kloroplas. Kloroplas ini dia mengandung klorofil. Klorofil dipakai dalam proses fotosintesis. Yang kedua adalah kromoplas. Kromoplas ini mengandung pigmen kuning, jingga, dan merah. Sedangkan leukoplas dia tidak berwarna dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Organel selanjutnya adalah sentriol. Sentriol hanya dimiliki oleh sel hewan. Terdapat sepasang dan berbentuk seperti silinder. Berperan dalam proses pembelahan sel hewan, yaitu mengatur pemisahan kromosom selama proses pembelahan sel. Organel selanjutnya adalah badan Golgi atau Golgi kompleks. Pada tumbuhan atau pada sel tumbuhan, biasanya Golgi kompleks ini disebut sebagai diktiosom.
Fungsinya untuk membentuk kantung-kantung sekresi, membran plasma, dan dinding sel. Ini adalah badan Golgi ketika proses pembentukan lisosom. Lalu kita lanjut dengan lisosom. Ini yang tadi, lisosom ini dibentuk oleh badan Golgi. Ukurannya sangat kecil, dibentuk oleh badan Golgi, berbentuk bulat, berisikan enzim-enzim pencernaan, fungsinya untuk pencernaan intraseluler. Selanjutnya peroksisom, ukurannya kecil seperti lisosom. Nah, peroksisom ini dibentuk oleh retikulum endoplasma. Isi dari peroksisom adalah enzim katalase yang berfungsi untuk menguraikan H2O2 atau hidrogen peroksida. Nah, ini adalah prosesnya di mana hidrogen peroksida dirubah menjadi H2O plus O2 dengan bantuan enzim katalase. Lalu, ada organel vakuola. Vakuola ini merupakan bagian yang mati. Pada sel hewan, kurang berperan. Sedangkan pada sel tumbuhan memiliki peran yang penting. Vakuola memiliki selaput yang memisahkan dengan sitoplasma, disebut sebagai tonoplasma. Berfungsi menyimpan zat-zat makanan yang berupa glukosa, asam amino, ataupun protein. Dan juga dapat menyimpan produksi dari dalam sel, yakni alkaloid ataupun minyak atsiri. Fungsi selanjutnya, ia dapat membuang sisa metabolisme yang berupa NH3 dan karbon dioksida. Serta kristal garam. Kemudian fungsi vakuola juga adalah mewarnai dengan kandungan pigmen yang dimilikinya. Nah, apa itu alkaloid? Alkaloid ini contohnya senyawa-senyawa nikotin, morfin, atropin, kafein, kamelin, theobromine, piperin, kinin. Nah, nikotin itu terdapat pada tumbuhan Nicotiana tobacum. Biasanya terkandung pada rokok. Morfin ini dimiliki oleh tumbuhan Papaver somniferum. Atropin ini dimiliki oleh tumbuhan Datura metel. Kafein mengandung atau dikandung oleh kopi. Kamelin dikandung oleh Camellia sp, biasa disebut sebagai teh. Theobromine ini dimiliki oleh tanaman Theobroma cacao. Piperin ini dimiliki oleh Piper nigrum. Kinin ini dimiliki oleh tanaman Cinchona alba.
kloroplas. Organel selanjutnya adalah kloroplas. Kloroplas ini memiliki membran luar, grana, membran dalam, dan tilakoid. Bisa kita lihat. Lalu ada lamela. Nah, sama seperti mitokondria, kloroplas adalah organel yang memiliki membran rangkap atau membran ganda, yakni membran luar dan membran dalam. Lihat pada gambar, membran luar, membran dalam, dan ada intermembran space atau ruang antar membran. Di dalamnya terdapat tumpukan-tumpukan seperti koin. Ini yang disebut sebagai granum, tumpukan dari tilakoid. Nah, koin-koinnya ini, yang seperti koin-koinnya ini adalah tilakoid. Jadi tumpukan tilakoid adalah granum. Nah, ada bagian pada kloroplas yang tidak memiliki tumpukan-tumpukan itu disebut sebagai matriksnya atau stroma. Nah, ini adalah gambar sel hewan. Akan kita lihat satu-satu bagiannya apa saja. Nah, ini adalah nukleolus, berada di tengah. Dia merupakan anak inti. Selanjutnya, ini yang ditunjuk adalah retikulum endoplasma kasar atau REK. Di sana dia memiliki tempelan-tempelan dari ribosom. Ini adalah sentriol. Sentriol ini yang hanya dimiliki oleh sel hewan yang berfungsi pada proses pembelahan tadi. Kemudian di sini badan Golgi atau aparatus Golgi. Tadi sudah dijelaskan fungsinya. Ini adalah titik-titik dari ribosom. Ribosom ini berfungsi dalam proses sintesis protein. Nah, ini ada retikulum endoplasma halus. Dia tidak memiliki tempelan-tempelan dari ribosom. Ini yang di luar, ini adalah silia. Silia atau rambut-rambut halus. Lalu ditunjuk peroksisom. Di dekatnya ada lisosom. Dan yang terakhir ini adalah nukleus atau inti sel yang berfungsi untuk mengontrol seluruh kegiatan sel. Nah, yang ini adalah sel tumbuhan. Sel tumbuhan kita lihat bentuknya berbeda dengan sel hewan. Kita lihat di sini dia yang pertama ini adalah nuclear envelope atau membran nukleus. Berarti ini adalah sel eukariotik ya, karena memiliki membran nukleus. Selanjutnya kita lihat apalagi yang terbuka. Nah, ini adalah membran plasma atau membran sel. Nah, di dekatnya itu adalah peroksisom. Peroksisom. Lalu ada aparatus Golgi sama dengan sel hewan punya. Kita lihat yang terbuka. Ini adalah dinding sel. Dinding sel pada tumbuhan ini mengandung selulosa yang mengakibatkan sel tumbuhan mengandung selulosa yang mengakibatkan sel tumbuhan ini dia bersifat kaku. Lanjut, ini adalah anak inti atau nukleolus. Lalu ini adalah nukleus.
Ini adalah retikulum endoplasma kasar. Lalu ini adalah cairan sel atau sitoplasma. Yang ditunjuk berwarna hijau, kloroplas. Ini adalah mitokondria. Lalu ini adalah retikulum endoplasma halus. Dan ini adalah vakuola pada tumbuhan. Ini masih sama seperti yang tadi. Ini adalah sel hewan. Kita lihat mitokondria ini memiliki flagel, ada nukleus, membran plasma, RE halus, aparatus Golgi, sentriol, peroksisom, dan retikulum endoplasma kasar. Nah, demikianlah penayangan materi tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan beserta organel-organel pada sel dan fungsinya. Untuk selanjutnya, tugas kalian di rumah, silakan kalian gambar sebagus mungkin sel hewan dan sel tumbuhan beserta bagian-bagiannya. Jangan lupa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.